Salam kerahiman. Hari ini 30 Desember. Kita akan baca dari 1585. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1585. Penampakan Bunda Allah. Di tengah cahaya yang terang benderang, aku melihat Bunda Allah mengenakan gaun putih dengan ikat pinggang emas. Seluruh busananya bertaburan bintang kecil-kecil, juga dari emas. Dan pada lengannya ada lencana dari linen berhias emas. Mantulnya berwarna biru langit, tersampir ringan di atas bahunya. Kerudung transparan dengan indah menudungi kepalanya, sementara rambutnya yang terurai dihias indah oleh mahkota dari emas yang pada puncaknya terdapat salib-salib kecil. Dengan tangan kirinya ia menggendong bayi Yesus. Belum pernah aku melihat Santa Perawan Maria dalam wujud seperti ini. Kemudian ia memandang aku dengan ramah dan berkata, "Aku adalah Bunda dari Allah para imam." Sambil berkata demikian, ia menurunkan Yesus dari pelukannya ke tanah, mengangkat tangannya ke surga dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Polandia, berkatilah para imam." Kemudian ia menyapa aku sekali lagi. "Katakanlah kepada para imam apa yang telah engkau lihat." Aku berniat memberitahukannya kepada pastor pada kesempatan pertama aku bertemu dengan dia, tetapi aku tidak dapat mengerti apa-apa dari penglihatan ini. 30 Desember. Besok 31 Desember, hari terakhir di tahun 2020. Dan kita akan sama-sama masuk ke tahun 2021. 1585. Penampakan Bunda Allah. Jadi di awal sekali Suster Faustina sudah memberikan satu konfirmasi kepada kita. Dia melihat Bunda Allah. Di tengah cahaya yang terang benderang ada Bunda Allah. Jadi kita bayangkan waktu itu Suster Faustina melihat cahaya yang begitu terang benderang dan di tengah-tengah cahaya itu ada Bunda Allah. Mengenakan gaun putih dengan ikat pinggang emas. Kalau kita ingat penampakan-penampakan yang lalu, Bunda Maria selalu dengan ikat pinggang warna biru. Hari ini yang Suster Faustina lihat ikat pinggang berwarna emas. Seluruh busana bertaburan bintang kecil-kecil juga dari emas. Pada lengannya ada lencana dihiasi dengan mahkota dari emas. Di atasnya ada salib-salib kecil. Coba kita bandingkan dengan gambaran Yesus yang Maha Rahim, ya. Yesus yang Maha Rahim juga dikatakan yang dilihat oleh Suster Faustina, jubahnya Yesus itu putih berkilau-kilauan. Berkilauan, ya. Jadi putih itu melambangkan imam, imam agung. Diterjemahkan oleh Hila, putih berkilauan menjadi seperti warna keemasan. Sehingga dalam lukisan Yesus yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Rahim, yang dibuat oleh Hila berdasarkan catatannya Suster Faustina, dia melukis jubahnya Yesus itu putih berkilauan. Jadi seperti warna emas ya. Juga melambangkan putih berkilauan itu melambangkan Yesus yang sudah bangkit. Melambangkan imam agung, melambangkan sesuatu yang mulia. Bunda Maria putih berkilauan dengan ikat pinggang emas melambangkan juga sesuatu yang dimuliakan. Kalau kita juga tahu ya, lihat jubah para pastor kalau merayakan perayaan Ekaristi, ada yang warnanya emas, strip atau putih, ada warna biru, ada warna ungu, ada warna merah ya, itu semua lambang, itu semua ada artinya. Kalau warna emas biasanya dipakai pada masa-masa khusus dalam perayaan-perayaan khusus. Misalnya masa Natal, masa Paskah.
Juga perayaan tentang Tuhan Yesus. Misalnya ya banyak perayaan tentang Tuhan Yesus. Kecuali dalam masa sengsara, itu pakaiannya warnanya ungu. Begitu pula dalam pesta Santa Perawan Maria, juga pastornya memakai jubah warna emas. Emas itu, putih itu melambangkan sukacita, kemenangan, kekudusan, kemurnian, dan cahaya ilahi. Bisa juga dikaitkan dengan peristiwa gembira ya dalam Rosario. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Yesus diketemukan di bait Allah. Itu peristiwa-peristiwa gembira di dalam kalau kita mendaras doa Rosario. Lanjut ya, di cerita tadi penglihatan dari Suster Faustina, tangan kirinya Bunda Maria menggendong bayi Yesus. Dikatakan oleh Bunda Maria, "Aku adalah bunda dari Allah para imam." Jadi Bunda Maria hari ini memberikan statement lebih jelas lagi bahwa aku bunda dari para imam. Sambil menurunkan Yesus, ia mengangkat tangannya, Bunda Maria mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Polandia, berkatilah para imam." Itu doanya Bunda Maria. Mengangkat tangannya kepada Allah dan berdoa. Berkatilah Polandia, berkatilah negara. Kita juga bisa berdoa yang sama, berkatilah negara kami. Berkatilah negara-negara lainnya. Berkatilah seluruh dunia. Khususnya dalam masa pandemi ini ya. Beberapa berita mengatakan negara-negara tertentu sudah menurun yang positif COVID-19. Ada bahkan yang sudah 1 bulan tidak ada lonjakan yang positif. Tapi beberapa hari kemudian baru kedengar lagi, ada lagi. Bahkan dalam 24 jam ada sekitar lebih dari 20 yang positif. Sementara di negara lain, di Eropa juga saya dengar ada satu negara yang melarang penerbangan ke negara tersebut. Karena katanya sudah terdapat lagi gejala klaster COVID-19 tapi dengan gejala yang lain dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang berbeda, yang baru ya, yang mungkin lebih ganas atau lebih membahayakan. Dikatakan oleh Bunda Maria, hari ini dia fokus untuk para imam. Dia berdoa untuk para imam. Dia juga memberikan konfirmasi bahwa aku adalah bunda dari para imam. Dan yang ketiga, katakanlah kepada para imam apa yang telah engkau lihat. Jadi Suster Faustina diminta oleh Bunda Maria bercerita kepada para imam apa yang engkau lihat. Jadi penampakan Bunda Maria itu diceritakan kepada para imam. Aku berniat, nah ini Suster Faustina ya, dia berniat memberitahukan pada Pastor Andras. Pada kesempatan pertama bertemu dengan dia. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina, dia punya niat, punya tekad untuk bercerita pada Pastor Andras pada pertemuan yang pertama. Begitu ketemu dia akan cerita. Artinya buat Suster Faustina ini hal yang penting, yang harus diprioritaskan, yang harus segera. Ya, karena kalau kita perhatikan Bunda Maria pun mention tentang para imam ini sampai 3 kali. Tapi aku tidak mengerti akan penglihatan tersebut. Jadi dia sendiri juga dia nggak ngerti akan arti daripada penglihatan tersebut. Tapi dia tetap punya niat untuk men-sharingkan, untuk memberi kesaksian, untuk bercerita kepada Pastor Andras. Kadang kita dalam hidup kita juga, kita nggak ngerti. Kenapa ya Tuhan kok jadi seperti ini? Kami merencanakan hal yang baik dengan persiapan-persiapan, tapi kok jadinya seperti ini, ya. Ya, apapun yang terjadi, kita harus laksanakan. Kita perlu
ketaatan. Walaupun mungkin nggak berkenan pada orang lain, tapi kita perlu melakukannya dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan berbagai resiko, nggak apa-apa. Jadi kadang nggak ngerti. Contoh tadi Suster Faustina, kalau misalnya Pastor Andras bertanya balik, menurut kamu apa? Penglihatan apa yang kamu lihat? Apa pendapat kamu? Apa pengertian kamu? Suster Faustina juga pasti nggak bisa jawab karena dia bilang dia nggak ngerti, tapi dia tetap mau cerita. Di sini dibutuhkan kesetiaan, ketaatan dengan segala macam resiko. Bisa dimarahin, bisa dibilang bodoh, tapi hal inilah yang harus dia laksanakan, dia lakukan. Contoh misalnya dalam hidup kita sehari-hari ya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Misalnya contoh seperti firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bersyukur dalam keadaan yang sekarang mungkin kita hadapi? Keretakan dalam rumah tangga, keuangan yang morat-marit, sakit yang berkelanjutan, usaha yang gagal dan gagal terus, ketidaksetiaan, atau banyak hal ya, banyak hal, situasi, keadaan yang kita alami, tapi sementara pihak lain Tuhan bilang bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, dalam hal ini yang Suster Faustina lakukan bukan itu dipertentangkan atau bukan disamakan atau dicari benang merahnya, tapi yang dilakukan adalah taat pada perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun nggak ngerti, tapi dia mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu pula dalam hidup kita. Dengan segala macam permasalahan, ingat satu firman Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Dan tugas kita adalah berusaha untuk bisa bersyukur. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari, pasti kita bisa sungguh-sungguh bersyukur. Contoh lagi, Bunda Maria sangat peduli pada keadaan para imam. Tadi ya sampai di-mention 3 kali. Nah sekarang buat kita, apa kepedulian kita, apa care kita, apa yang harus kita lakukan untuk juga punya kepedulian yang sama seperti Bunda Maria. Di tahun 2020 ini kalau kita dengar ya, berita-berita juga banyak sekali para imam yang meninggal. Apakah karena COVID, atau karena sakit penyakit, atau karena memang sudah usia lanjut. Tapi kalau dilihat di jumlah, begitu banyak imam yang meninggal. Bahkan yang muda pun banyak yang meninggal. Di akhir tahun 2020 ini, semua yang terjadi menjadi suatu masukan buat kita semua. Untuk kita melangkah ke tahun 2021. Kita perlu peduli. Salah satunya berdoa untuk tahun panggilan atau berdoa untuk supaya ada makin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Perlu doa-doa kita semua. Jangan sepelein doa. Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon Tuhan memberikan gembala-gembalanya untuk bisa menjaga, memelihara kita semua, para dombanya. Juga kita bisa mendukung kegiatan dari periode atau masa panggilan ini. Seminari, jadi anak-anak ini kan ada seminari rendah, tinggi ya. Nah, perlu dididik, perlu akomodasi, perlu makan, perlu pendidikan. Mari kita juga ada kepedulian lebih untuk pendidikan tersebut. Jadi selain berdoa, mencari jiwa-jiwa untuk jadi gembala-gembala di kemudian hari, kita juga memberikan apa yang kita bisa beri untuk supaya kehidupan dalam seminari ini bisa berjalan makin baik. Awam, kita para awam di paroki perlu makin giat mendukung
kegiatan di paroki. Misalnya kalau di KAJ, kita mendukung tahun refleksi. Tahun 2021 di mana kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan mari kita kurangi beban imam. Jangan malah nambahin kerjaan ke imam. Contoh yang gampang. Kalau kita hidup rukun, hidup saling menghargai, saling menghormati, saling mengampuni, kan nggak usah terlalu banyak problem datang ke imam. Yang saya tahu, suami istri ribut. Istrinya ngadu ke imam, suami saya gini. Suaminya ngadu ke imam, istri saya gini. Itu kan menjadi beban imam. Nah, kalau kita bisa menyangkal diri, bisa rendah hati, bisa murah hati, bisa mengampuni, bisa menerima apa adanya, dalam keluarga, kehidupan keluarga juga jadi lebih harmonis sehingga nggak banyak problem yang harus dilempar ke imam. Kurangi beban imam. Yang lain apa? Ngajak imam makan. Di satu pihak, imam menghargai ajakan umat ya, ajak makan. Ini cerita sebelum pandemi. Nanti masa pandemi lewat juga kan kemungkinan itu bisa terjadi lagi. Imam diajak makan. Imam senang pasti karena umatnya memperhatikan. Tapi kalau setiap umat mengajak imam makan, akibatnya makanan yang berbagai macam bisa menyebabkan imam itu menjadi tidak sehat. Atau karena diajak makan, makannya spesial, otomatis yang berikutnya ngajak juga harus spesial. Nah, pada suatu hari diajak oleh yang sederhana, pastor itu juga mungkin nggak berani nolak karena dia sudah diajak sama yang lain mau, diajak sama yang ini masa nggak mau. Jadi dia juga melayani umat yang ingin makan bersama-sama. Akibatnya beban daripada imam itu jadi makin berat. Contoh yang lain lagi, kasih makanan seabrek-abrek. Bahkan imam di paroki saya bilang makanan itu banyak dan dia memang tidak mau sembarang makan ya. Yang penting itu kita harus sehat. Kita lebih penting menjaga kesehatan para imam. Ajak olahraga, ajak jalan pagi, main badminton, main pingpong atau hal-hal lainnya yang menyehatkan. Belum lagi dengan kita sering kasih beban ke imam itu godaan. Bermasalah dengan suami, dia datanglah ke imam, dia bercerita, berkeluh kesah sambil nangis. Imam merasa kasihan. Karena sering konsultasi lama-lama, pastornya juga terikat dengan keadaan yang dialami oleh ibu tersebut. Ini juga kasih beban ke imam. Mari kita kurangi beban imam tersebut. Kita ingat sekali lagi, Bunda Maria katakan, aku ini bunda para imam. Kalau kita berdoa buat imam, kita memelihara imam kita menjaga imam kita, maka pasti Bunda Maria juga senang. Karena Bunda Maria katakan, aku adalah bunda para imam. Bunda Maria juga minta kita berdoa untuk para imam. Mari dalam akhir tahun ini kita juga peduli kepada para imam. Khususnya imam-imam yang ada di paroki kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana hari ini kami banyak mendapat pesan dari Bunda Maria untuk kepedulian kami terhadap para imam, para gembala yang sudah Engkau pilih, sudah Engkau didik, sudah Engkau beri rahmat secara luar biasa untuk menjadi wakil-Mu, untuk memelihara, menjaga, membimbing kami semua. Pada saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk para imam yang sudah meninggal dunia.
khususnya dalam masa pandemi ini. Apakah mereka meninggal karena sakit, karena usia lanjut, atau karena kena COVID-19. Ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Engkau memberkati mereka, menyediakan tempat yang indah buat mereka, agar mereka segera boleh menikmati hidup kekal bersama Engkau di surga. Dan selanjutnya mereka juga dimampukan untuk berdoa buat kami-kami semua yang masih dalam perziarahan di dunia ini. Kami mau berdoa juga untuk para imam yang masih terus berkarya. Berilah mereka kesehatan ya Tuhan, khususnya yang ada di daerah-daerah terpencil, yang mereka harus berjuang dengan segala macam permasalahan yang ada. Apakah dengan sarana prasarana yang sangat minim, dengan jarak tempuh yang sangat sulit dicapai, ataupun dengan situasi suasana di daerah tersebut yang belum kondusif. Lindungi mereka Tuhan, berkati mereka agar mereka tetap sehat, tetap bertahan, dan mewartakan kabar gembira yang berasal daripadamu. Berkati juga para calon imam Tuhan yang masih sekolah di sekolah-sekolah seminari, agar mereka tekun melaksanakan apa yang harus dipelajari, supaya suatu hari nanti mereka juga bisa menjadi alat-Mu, menjadi gembala yang Engkau tempatkan dimanapun mereka berada untuk berkarya di ladang-Mu. Berkati kami juga semua Tuhan, para umat yang punya kepedulian terhadap imam, yang mungkin salah dalam penerapannya. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon pencerahan daripadamu, agar apa yang kami lakukan bukan karena keinginan kami, tapi lebih karena ingin melayani Engkau, ingin menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku